Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan sahabat sejati yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam Mimbar Agama Kristen RRI Pro 1 Jakarta dan sekitarnya bersama saya Esther Manurung. Apa kabar saudaraku yang kekasih? Pada malam hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 10 ayat 1 dikatakan demikian. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Nats bagi kita saat ini adalah mengenai perenungan akan hikmat dan bijak. Perenungan ini mengawali perjalanan hidup kita sepanjang hari. Merenungkan nats dari Amsal Salomo secara singkat dan terdiri dari kalimat melihat keindahan dan kemuliaan Kristus menjadi pusat dari setiap kebenaran, keindahan, hikmat, kesempurnaan, dan Tuhan di atas segala yang ada. Bagaimana jiwa hikmat yang dituliskan di dalam Amsal merupakan Allah sendiri. Pengertian hikmat yang tidak dapat dipisahkan dari Allah dan itu tidak secara alami muncul dari manusia. Sebab hikmat manusia pada dasarnya selalu bertentangan dengan hikmat Allah. Ini jelas Allah sendiri yang menyatakan di dalam Yesaya 55 ayat 8 bahwa jalannya bukanlah jalan manusia dan rencananya bukanlah rencana manusia. Dan inilah hikmat Allah, tidak mengikuti ide manusia. Kitalah yang harus mengikuti ide Allah, hikmat Allah, dan taat kepadanya. Mari kita kembali kepada pondasi perenungan kita. Ada 4 hal di dalam Amsal, di dalam ayat 1, dan inilah yang akan kita pikirkan bersama dan melihat bagaimana Yesus menjadi pusat dari ayat-ayat tersebut. Di dalam perenungan ayat 10, Amsal 10 ayat 1 ini tentang bijak. Bebal juga. Kita lihat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, anak yang bijak memberi sukacita. Nah, kita akan merenungkan apa itu kebijaksanaan sejati. Kebijaksanaan di sini adalah Amsal hubungkan dengan seorang anak, di mana dampak dari kebijaksanaan adalah sukacita. Yang bersukacita ketika seorang anak bijaksana adalah orang tuanya. Tetapi bisakah kita menjadi benar-benar bijaksana? Dan bagaimanakah kebijaksanaan yang sejati dan berasal dari Allah? Saya percaya bahwa semua kebijaksanaan berasal dari Allah saja. Saya percaya salah satu cabang ilmu yang seringkali dianggap dapat menjadikan orang tidak percaya pada Tuhan, yaitu filsafat, merupakan cabang ilmu yang berasal dari Tuhan. Kita juga lihat di dalam Mazmur 8 ayat 1-10. Saya percaya semua cabang ilmu baik ekonomi, sosiologi, politik masih banyak lagi yang bersumber dari Allah, yang kaya dengan hikmat dan pengetahuan. Sebab ia tahu, karena dia memang tahu, pengetahuan Allah bersumber dari dirinya sendiri. Kebijaksanaan sejati hanya berasal dari Tuhan ketika kita mengenal Dia. Bagi saya pusat dari semua hikmat yang ada di dalam Amsal, ada di dalam Amsal 1 ayat 7, di mana pengetahuan akan menjadi milik kita ketika kita takut akan Tuhan dan dikontraskan dengan orang-orang bodoh yang menghina didikan dan hikmat yang berasal dari hikmat itu sendiri. Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Pusat dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan itu sendirilah. Inilah yang akan kita dalami untuk menjadi seorang anak yang tidak bebal, tidak keras kepala, tidak menjadi orang-orang yang mengaku percaya, tetapi memiliki kehidupan yang masih tentang aku, ego. Takut akan Tuhan didasari pada kasih Allah kepada kita. Ini bukanlah ketakutan yang didasari bahwa kita masuk kepada neraka. Ini bukanlah ketakutan yang didasari bahwa Allah otoriter yang mementingkan dirinya sendiri. Tapi ini adalah ketakutan yang benar, yaitu karena takut, karena mengasihi Allah, takut menyakiti hati Allah, sebab dosa atau memuliakan dunia dan atau benda mati, harta, dan diri sendiri merupakan cara menyakitkan hati daripada Tuhan Allah. Bagian Alkitab hari ini membawa kita berpikir merenungkan terus tentang dosa. Adalah dalam Yesaya 63 ayat 10 dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Di dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kasih Allah pada kita membuat ia berduka. Hal yang sama mendukakan diri sendiri, kita akan merasa sangat bersalah. Nah, tetapi pada saat yang sama, sifat Allah yang adil dikaruniakan bagi kita. Ini merupakan bagian yang baik untuk mendidik kita agar kita sadar bahwa dosa atau rasa takut kita kepada Allah itu merupakan rasa takut yang indah. Bukan karena kemunafikan kita, bukan karena kita takut masuk neraka, tetapi takut berpisah dengan Allah. Takut tidak menjadi milik Allah, dan takut mendukakan hati Tuhan. Dan dengan sukacita, jika Allah mendidik kita, itu hal yang baik untuk membawa kita kepada hikmat yang berlimpah ketika kita mengenal Dia. Inilah jalan masuk untuk menjadi seorang anak yang membawa sukacita, bukan hanya bagi orang tua. Pada dasarnya visi kita sebagai orang percaya jauh lebih besar, yaitu memberikan sukacita bagi setiap orang dan bagi Tuhan Allah sendiri. Kita membawa sukacita bagi dunia, menjadi cahaya bagi dunia, membawa kemuliaannya bagi dunia, meskipun dunia membenci itu, tetapi hikmat Allah senantiasa menyertai kita. Sukacita bagi ayah dan ibu merupakan tujuan yang menjadi gambaran dari Amsal ketika kita mendapat hikmat, ketika kita menjadi seorang yang berhikmat. Sukacita bagi lingkungan kita, keluarga kita, kehidupan yang benar-benar menghidupi firman dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Baik itu dalam pekerjaan, sekolah anak-anak, masyarakat, dan dimanapun berada. Kita dapat dilihat oleh orang bahwa kita adalah orang yang memiliki hikmat, bijaksana, penuh kasih setia. Ini sangat indah. Indahnya hikmat berasal dari Allah, berpusat pada Tuhan. Bukan tentang kita, tetapi tentang Dia yang harus dikenal oleh semua orang. Tentang Injil yang membawa kehidupan bagi orang bebal yang sama seperti kita juga. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali setelah yang satu ini. Hal yang kedua adalah anak yang bebal memberikan kesedihan. Kebebalan itu adalah buah dari dosa. Kebebalan juga sama dengan pemberontakan.
keras kepala, merasa diri benar, dan tidak mau dididik. Ini jenis orang bodoh yang Amsal katakan, ia membenci didikan dan hikmat sejati. Karena pada dasarnya orang seperti ini merasa dirinya berhikmat, padahal sebenarnya tidak. Inilah yang disebut dengan orang bebal. Kebebasan membawa duka. Pada ibu yang ada di dalam asal, karena dosa pada dasarnya memisahkan kita dari Allah, menjadikan kita budak dan membinasakan kita. Kebebalan mungkin terlihat indah, menyenangkan, dan menjadikan harga diri lebih tinggi, tetapi itu semua adalah tipuan belaka. Kita harus bertobat dari kehidupan yang merasa benar, berhikmat, dan malas belajar Alkitab. Kita harus bertobat dari kehidupan kita yang selalu dan terus-menerus berpusat pada diri kita sendiri. Bagaimana sekarang kita harus hidup? Kita telah tahu bahwa kebebalan tidaklah baik. Ada kasih karunia yang melimpah dari Allah. Ada kasih yang dianugerahkan melalui Yesus yang disalibkan. Pada dasarnya, pada waktu Yesus disalibkan, kebebalan kitalah yang ditimpakan kepada kita. Dosa-dosa kitalah yang ditimpakan kepadanya. Seolah-olah Yesus melakukan semua pemberontakan yang telah kita lakukan. Sebab dialah yang disalibkan untuk dosa-dosa kita. Yesus yang benar, kudus, dan taat kepada Allah, kini menjadi dosa, menjadi bebal, menjadi sangat tidak berguna dan tidak layak, sehingga disalibkan. Ini adalah kematian yang mengerikan. Kematian yang memalukan, dianggap penjahat di atas segala penjahat, dipermalukan dan diolok-olok, diludahi, dihina, dihindari oleh orang, dianggap menerima kutuk dari Allah. Nah, saudaraku, sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan, kebebalan kita telah diterima oleh Yesus. Maka hari ini marilah kita merenungkan kebenaran Injil, di mana Injil tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan bisa menjadi orang bijaksana di luar Kristus. Kita tidak akan bisa lepas dari perbudakan kekebalan kita di luar Kristus. Hanya ketika kebijaksanaan Yesus diberikan kepada kita, kita dibenarkan dan dikuduskan oleh Dia. Maka kita memperoleh kehidupan yang baru, kasih yang baru, dan dapat mengasihi sesama manusia. Pertobatan untuk percaya kepada Yesus mengaku bahwa kitalah anak yang bebal dan telah mendukakan hati Allah. Di dalam Amsal 5 ayat 1 dikatakan, mintalah rahmat itu, nyatakanlah kepada kita, agar kita dikuduskan, dimurnikan, dididik untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan tidak terus menjadi orang yang bebal. Marilah kita terus belajar kepada Tuhan, kepada Kristus, belajar taat, bacalah firman, renungkanlah firman, dan hidupilah firman itu. Bagaimana firman kita, perjuangkan menjadi pondasi tindakan kita dan menjadi dasar kasih kita kepada sesama, dan memberitakan Yesus sebagai akhir kita kembali kepada Allah dan melihat Yesus, Roh Kudus, kiranya memampukan kita. Nah, dengan demikian sahabat sejati, kita akan melihat bahwa membangun karakter bangsa ditentukan oleh pembentukan konsep diri anak dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian jika anak hidup dengan omelan, yang akan belajar mengomel. Permusuhan, ia akan belajar jadi pemalu. Dipermalukan, ia akan belajar berasa bersalah dan rendah diri. Toleransi, ia belajar bersabar. Dorongan, ia belajar percaya diri. Persetujuan, ia belajar menyukai dirinya.
Penerimaan dan persahabatan, ia belajar menerima kasih di dunia. Perceraian, ia akan menutup diri dan memberontak. Dan kemudian Yesus menegur keras buat yang menyesatkan anak kecil yang percaya kepadanya. Ini tugas dan tanggung jawab orang tua mendidik mereka. Demi masa depan keberhasilan mereka, kita harus menjadi teladan untuk dicontoh oleh anak-anak. Mintalah hikmat Tuhan untuk mengajar anak. Tugas ibu mendoakan mereka dan tugas ayah memberikan kasih dan teguran yang seimbang buat mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sahabat religi dan semua yang terkasih, datanglah kepada Tuhan dengan penuh hikmat. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Dan orang yang menolak didikan adalah orang yang bebal. Untuk itu, marilah menjadi orang yang bijak dan yang berhikmat. Datanglah, rendahkan dirimu kepada Tuhan. Kita akan dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan yang senantiasa diisi oleh karena kita memberi diri dan kita menerima kuasa dari Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara sahabat religi, sampai jumpa kembali dengan saya Esther Manurung bersama Radio Republik Indonesia di dalam program dan jam yang sama. Shalom.